Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan ringkasan dari proposal praktikum yang telah kami buat, transfer massa. Latar belakang. Dalam industri kimia, operasi transfer massa dari fase 1 ke fase yang lain digunakan sebagai bahan dasar pemisahan komponen dari campuran-campurannya. Sedangkan dalam contoh industri pabriknya yaitu pemurnian belerang dengan cara menghembuskannya ke udara dengan tujuan menghilangkan kotoran-kotorannya. Pada praktikum kali ini, objek yang akan kami pakai yaitu naftalen. Naftalen yang merupakan senyawa hidrokarbon aromatik. Pada proses praktikum kali ini akan terjadi proses transfer massa dari fase padat yaitu naftalen ke fase gas udara yang sering disebut dengan sublimasi. Kemudian untuk tujuan dari praktikum kali ini yaitu mencari besarnya koefisien transfer massa terhadap variabel yaitu tinggi tumpukan naftalen, sehingga akan didapatkan hubungan antara transfer massa dengan tinggi tumpukan naftalen. Tinjauan pustaka transfer massa yaitu perpindahan dari fase 1 ke fase yang lain dengan tujuan untuk memisahkan komponen dari campuran-campurannya. Contoh dari transfer massa pada umumnya yaitu seperti distilasi, difusi, dan ekstraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gerardus Graito Budiastowo, NIM 121170071. Melanjutkan dari tinjauan pustaka teman saya tadi, adanya gerakan komponen tersebut disebabkan karena perbedaan konsentrasi. Gaya pendorong ini mengubah kondisi suatu sistem ke kesetimbangan yang dimana semua kesetimbangan itu bagian sistem konsentrasinya sama. Menyublim adalah suatu peristiwa perubahan wujud dari fase padat menjadi gas. Menyublim sendiri kadang juga sering disebut sebagai istilah penyubliman atau sublim. Penyubliman yang kami gunakan untuk proses praktikum kali ini adalah menggunakan kapur barus. Bila konsentrasi antarmuka fase padat lebih besar daripada konsentrasi gas yang mengalir, maka akan terjadi perpindahan transfer massa tersebut langsung dari fase padat ke fase gas, karena fase gas yang dialirkan terus-menerus dilakukan secara kontinu. Pada kondisi steady state, kecepatan zat padat yang hilang tiap satuan waktu sama dengan koefisien transfer massa dikalikan konsentrasi zat padat pada interface dikurangi konsentrasi zat padat konsentrasi zat setiap saat. Dengan anggapan diameter zat padat konstan pada elemen volume tertentu, jadi yang berkurang adalah perbedaan ketinggiannya, yaitu delta Z atau Z-nya. Pada kondisi steady state dapat ditulis seperti berikut. Dengan diameter yang sama, yang berkurang adalah delta Z-nya. Jadi semakin lama perpindahan konsentrasinya, yang berkurang adalah ketinggiannya bukan diameternya. Nah, lalu dengan neraca kecepatan seperti berikut. Kecepatan masuk dikurangi kecepatan keluar sama dengan kecepatan akumulasi. Yang kecepatan masuk dengan diameter yang sama dikalikan konsentrasi gas pada titik Z dikurangi kecepatan alir juga yang sama dikali diameter yang sama juga dikali konsentrasi gas pada titik Z plus delta Z, dengan delta Z nya mendekati 0 sehingga diperoleh hasil matematika seperti berikut. Absolut CAS dikurangi CAG1 diper CAS dikurangi CAG2.
sama dengan konsentrasi koefisien transfer massa dikali L dibagi G. Namun pada aliran masuk gas tersebut belum ada zat padat yang terkandung dalam CaG1. Maksudnya konsentrasi gas yang sebelum memasuki delta Z atau zat padat tersebut, sehingga dapat dikatakan kalau CaG1 sama dengan 0. Kemudian rumus dapat dirubah menjadi KCa sama dengan G per L ln absolut CaS dibagi dalam kurung CaS min M dibagi G A T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Rehananda, NIM 121180048 dari kelompok 1 Pluk F Praktikum PPD. Pada kali ini saya akan menjelaskan bab 2 tentang pelaksanaan percobaan pada praktikum yang berjudul koefisien transfer massa. Di segmen yang pertama, ini kita menggunakan 3 alat. Yang pertama adalah timbangan, yang kedua gelas arloji, kemudian yang ketiga adalah stopwatch. Yang pertama, timbangan itu digunakan untuk menimbang si berat naftalenanya pada saat percobaannya. Yang kedua, gelas arloji digunakan untuk menampung atau sebagai wadah pada naftalenanya. Yang ketiga, stopwatch digunakan untuk mengukur waktu pada saat proses menggunakan blower. Lalu di segmen yang kedua ini kita membahas tentang bahan, dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini hanya satu bahan, yaitu naftalena atau kapur barus. Lalu kita lanjut ke segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga merupakan rangkaian alat. Ini gambaran rangkaian alatnya. Di yang nomor 1 ini kita memiliki tabung gelas yang dengan tutup yang berlubang. Lalu di nomor 2 ini kita memiliki tumpukan-tumpukan naftalen. Di nomor 3 kita memiliki statif. Lalu di nomor 4 ini merupakan blower. Nah, fungsinya dari si blower sendiri itu digunakan untuk meniupkan udara sehingga udaranya naik ke atas lalu masuk ke dalam tabung gelas yang tutupnya yang berlubang. Nah, di sini tabung gelasnya itu tutupnya berlubang, itu fungsinya agar rongga-rongga udaranya atau sirkulasi udaranya tetap berjalan dengan baik. Lalu di segmen yang keempat merupakan cara kerja. Nah, cara kerja di sini yang pertama, kita itu menyusun naftalena ke dalam tabung gelas dengan tinggi 3 cm dan berbentuk vertikal. Lalu yang kedua, menimbang naftalena dan mencatat sebagai berat awalnya. Lalu yang ketiga itu menyusun kembali naftalenanya ke dalam si tabung gelas yang bertutupnya berlubang. Lalu yang keempat, menghidupkan blower dan menghitung waktunya selama 150 detik menggunakan stopwatch. Kemudian dimatikan blowernya setelah 150 detik. Lalu yang kelima itu menghitung kembali dan mencatat sebagai berat akhir dan berat awal yang digunakan pada data-data berikutnya. Lalu yang keenam, melakukan percobaan ini atau mengulanginya sebanyak 12 kali dengan selang waktu yang sama. Lalu langkah yang terakhir adalah mengulangi langkah-langkah yang 6 langkah di atas tersebut dengan tinggi tumpukan 5 cm dan 7 cm.